Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara kami, adik-adik kami yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis pagi ini atau duha ini atau menjelang zuhur ini. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diterima amalnya. Kita ikhlaskan niat kita. Belajar, menghafal, juga beribadah. Kita usahakan ikhlas. Alhamdulillah juga kita saat ini amal kita benar. Dan memang dua inilah syarat diterimanya ibadah. Ikhlas dan benar. Ini nikmat yang besar, kita bisa mengusahakan untuk ikhlas. Kedua, kita melakukan amalan yang benar. Kalau benar nggak benar itu sebenarnya agak mudah untuk dicapai. Yang penting kita mau belajar itu bisa benar. Kalau ikhlas ini ya agak sulit. Ikhlas itu harus selain kita belajar, membaca, harus berusaha mempraktekkan keikhlasan. Keikhlasan ini hendaknya apa? Kita latih. Jadi kita jangan menunggu ikhlas baru beramal. Kalau kita menunggu ikhlas, mungkin sampai mati nggak bisa ikhlas 100%. Nggak bisa ya? Bisa tak? Nggak bisa. Mau sholat ya kadang-kadang ngaras-arasen tuh ya. Waktunya baru tidur adzan ya. Ya. Waktunya apa? Istirahat harus melakukan ini dan melakukan itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita tidak beramal gara-gara menunggu keikhlasan yang sempurna. Ini ya. Kalau di antara kiatnya itu kita harus paksa. Kita paksa diri kita. Maksa orang lain tidak boleh ya. Maksa diri sendiri tidak apa-apa. Kita paksa, nanti terpaksa. Nanti lama-lama bisa, nanti lama-lama biasa. Jadi kebaikan-kebaikan itu kalau kita paksakan pada diri kita itu menyesuaikan. Maka kadang-kadang orang yang tidak sholat itu atau tidak ibadah yang lainnya itu karena tidak membiasakan. Dan orang yang sudah dibiasakan itu ya nggak berat lagi sholat. Ada orang yang mau sholat kan berat. Jadi aja dikasih hadiah itu lo nggak mau anak kecil. Nah kalau orang yang biasa ya nggak dikasih apa-apa ya melakukannya. Jadi kita harus mengusahakan kedua-duanya benar dan ikhlas. Namun bukan berarti nanti kalau belum benar atau merasa apa kurang ngerti, kurang paham masalah ibadah dan sebagainya, oh ndak usah beramal, ndak ya kita beramal meniru sebisanya orang-orang yang kita percaya kita tiru. Salat jenazah, ada salat jenazah, oh nggak tahu caranya, ya ikut saja kan ya. Salat Id juga demikian, imamnya takbir tambah ya ikut saja kan gitu. Sambil belajar kita benahi. Demikian juga keikhlasan, jangan menunggu 100% ikhlas baru beramal.
Karena itu sulit diwujudkan. Ya, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu banyak makna. Di antaranya memang ya kita hanya mengharap dari Allah lah. Kalau mengharap dari Allah dan plus ujian, enggak ikhlas. Jadi ada orang dulu bertanya kepada Nabi, seseorang jihad ingin pahala, wa dzikra, dan ingin disebut, ingin dikenang, mungkin ingin diumumkan lah. La syai'alah, kata Rasulullah, tidak dapat apa-apa. Jadi dia ingin cari pahala dengan jihadnya, tapi plus ini itu, maka enggak dapat apa-apa. Jadi harus benar-benar karena Allah. Meskipun nanti kalau dapat apa-apa itu boleh. Kalian mungkin tiba-tiba dapat hadiah dari orang tuanya. Karena Qur'annya alhamdulillah sudah selesai gitu, kasih sepeda motor. Itu enggak ngurangi pahala. Kecuali dari awal, bah nanti kalau hafal belikan sepeda motor ya, itu beda lagi hukumnya. Namun ya untuk latihan ya perlu memang penyemangat. Tapi memang nggak usah dibiasakan. Jadi kalian mulai mendidik dari diri kalian, diri sendiri mulai dididik benar-benar niatnya diperbaiki. Kan percuma kan capek. Maka zaman Umar dulu yang hafal Quran dikasih hadiah. Tahun ini, tahun depan tuh meningkat pesat. Sebelum ada hadiah, jumlah penghafal sedikit. Jika ada hadiah langsung pesat. Maka Umar menghentikannya. Khotob-khotiban. Mari kita nanti, ya, meskipun kalau pondok kecil seperti ini, untuk niatan yang lain kecil insya Allah. Mudah-mudahan bukan niatan selain Allah. Bukan niatan terkenal dan sebagainya. Niatan hadiah ini itu mudah-mudahan tidak karena ini. Nah, jadi kalau masih kecil, masih sedikit orang yang seperti ini, kadang-kadang kendalanya bukan ini. Kalau ingin terkenal tidak ada. Ingin dapat hadiah, mobil ada? Nggak ada toh? Nggak ada. Tapi biasanya apa? Kecil hati. Semangatnya nggak muncul gara-gara sedikit. Jadi kelompok itu kalau sedikit kadang-kadang gitu. Jadi nggak banyak yang ikut. Kecuali orang-orang yang benar-benar baik niatannya, semangatnya. Maka Islam dulu awal-awal kan nggak berkembang. Karena tidak ada untungnya masuk Islam. Tidak ada keuntungan dunia masuk Islam. Biasanya pangkatnya dilengser. Punya kedudukan di masyarakat. Kiai, ustadz, mubalik itu saat itu. Dipecat langsung kalau masuk Islam. Husain bin Salam itu tokoh Yahudi. Pendeta Yahudi. Tukang ceramah, tukang motivasi, tukang doa, tukang sembarang. Ketika masuk Islam langsung di cancel. Corek. Banyak intinya dulu tuh masuk Islam ketika kecil itu tidak menguntungkan. Merugikan dunia. Maka yang benar-benar berjuang saat itu banyak dapat keistimewaan dari Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar sampai akhir. Kemudian juga pujian Rasulullah terhadap mereka. Khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku. Tadi ayat tadi muhajirin dan ansar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru ketika perang Badar menang, baru ada keuntungan dunia. Masuk Islam mulai ada nilai duniawinya. Maka orang munafik mulai masuk. Karena orang munafik itu bukan karena keimanan, berbuat ibadah, kebaikan. Karena keuntungan dunia. Jadi kita mungkin kalian di pondok ini yang kecil ini, baru kecilnya. Ini kendalanya bukan ingin terkenal. Kendalanya semangatnya loyo. Nah,
Ini mari kita hilangkan. Sebenarnya kalau kecil gini malah kesempatan. Nanti kalau ustadznya muridnya 1000, kalian mungkin nggak diperhatikan. Bingung ya kalau muridnya 1000 ya. Ngurus ini, ngurus itu. Kalau muridnya kecil sedikit ini sebenarnya lebih mudah untuk terkontrol dan lain sebagainya. Ini kalian jangan merasa sedih. Ini pondok beneran atau enggak ada muridnya. Enggak. Orang yang ikhlas karena Allah nanti ditolong oleh Allah. Akhirat, dunia insya Allah juga ditolong. Jadi kalian jangan khawatir. Jangan mikir dunia. Kalau kita mikir dunia, bahkan mungkin enggak mendapatkan dunia, akhirat enggak dapat apa-apa. Kalau kita mikir Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan akhirat dan dunia tidak ada masalah. Dunia itu ringan. Rasulullah sering ditawari yang nyaman-nyaman untuk apa? Saya di sini cuma sebentar, tidak lama. Seperti orang berteduh nanti meninggalkan tempat teduhannya. Dunia kan seperti itu. Orang berteduh, ngiyup lah. Setelah itu pergi. Tidak lama di dunia ini. Berapa lah paling 70 tahun, 60 sampai 70 kebanyakan kaum muslimin. Kata Rasulullah 60 baina sitin wasabain, antara 60-70 umur kita itu. Padahal sejarah itu cara itu sudah ribuan tahun kan. Berarti kita itu kecil sekali. Ini. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini tidak membuat kita jumlah sedikit ini membuat kita itu kecil hati. Bahkan ayat juga banyak memuji orang-orang yang sedikit. Bahkan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah. Berapa banyak yang sedikit ini bisa mengalahkan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar itu 300 melawan 1000. Perang Uhud 1000 lawan 3000. Jadi selalu kecil. Nah, perangnya Talut dan pasukannya melawan Jalut juga sedikit. Pasukan Talut yang banyak itu mundur takut. Tapi yang benar-benar bagus maju terus. Jadi sedikit ini bukan berarti membuat kita lemah. Kemudian kalian juga harus ingat, kalau kita inginnya pahala, penghafal Quran itu kemungkinan yang terbesar pahalanya. Kalau inginnya pahala, yang terbesar pahala, 1 huruf berapa kebaikan? 10. Al-Fatihah itu berapa hurufnya? Banyak ya? Banyak itu. Apalagi kalau menghafal itu kan diulang-ulang ya. 10 kali atau 20 kali. Lebih kadang-kadang ya. Yang bagus itu itkon itu setelah hafal dibaca 50 kali tanpa melihat. Selama beberapa hari nanti sudah seperti di sini. Jadi kalau ingin cari pahala terbesar, penghafal Quran adalah yang pahalanya terbesar. Kalau mau cari pahala ya, ini karena 1 huruf 10 kebaikan. Quran itu masalah mungkin sekali bermajelis duduk 1 jam, kalian tuh kan ribuan huruf mungkin yang kalian baca. Maka Umar pernah mengatakan kalau orang itu hatinya enggak kotor, hatinya bersih, hatinya enggak berpenyakit, enggak akan kenyang dengan Quran. Enggak waleh, enggak kenyang itu wah, terus ingin gitu. Maka jangan heran, kadang-kadang sahabat itu ada yang semalam itu selesai, meskipun dia dalam hadis yang lain dilarang. Karena kalau terlalu cepat ya kan enggak bagus kan ya. Namun menunjukkan kalau hati kita baik, nggak akan bosan dengan Quran. Nah, kalau mudah-mudah bosan, kalau bosan yang dikit wajar. Kalau terlalu mudah bosan, ya kita perbaiki hati kita, biar lebih mantap lagi. Kemudian kendala yang lainnya biasanya muncul apa? Ya, memang berat. Ada beberapa yang mirip-mirip. Al-Quran kan ada yang mirip-mirip ya. Kalau hafalannya sedikit belum ada. Nanti semakin banyak itu semakin mirip-mirip.
Miripnya agak banyak gitu loh. Nah itu membuat kadang-kadang itu kita pusing juga. Kok salah terus ini? Kok enggak mantep gini? Makanya caranya ya pokoknya bismillah, banyak berdoa. Dititeni, ditengeri lah. Dititeni tau. Oh ini kalau di sini terusnya gini, kalau di situ terusnya gitu. Ini. Terus juga hafalan itu kalau mau murojaah kita ingat. Kita kalau dengan hafalan bagus itu kita itu santai, tenang, nggak capek. Al-Fatihah kita lancarkan ya. Mungkin juz amma atau dari juz 1 belajar. Juz amma. Kalau sudah hafal itu mungkin setengah jam, paling lama 1 jam selesai kan ya. Kalau sudah hafal juz amma itu berapa? 30 menit sampai 1 jam kan ya. Selesai nggak kira-kira membaca? Ditutup gini, selesai ya. Itu kalau hafal dan bagus. Nanti ketika sudah banyak yang lalai, dilupakan. Kadang-kadang mengembalikan 1 juz ini bisa sehari. Di pagi, habis subuh, alhamdulillah sudah mulai kenal lagi 1 juz. Siang diulang lagi masih ada lupa 1-2. Nanti mungkin maghrib, wah kok belum 100% benar ya. Jadi sehari, padahal seharusnya kalau lancar itu cuma 30 sampai 1 jam. Ini teori yang paling bagus juga dalam menghafal Quran, caranya gitu. Biar kita nggak capek. Jadi yang sudah kena itu dipegang, benar-benar dipegang. Itu nggak capek nanti. Kalau kena ini kita lepas, 1 jam jadi 12 jam. Bahkan juz-juz yang sulit, 2 kali 24 jam. Belum tentu selesai balik. Tapi kalau belum lepas, itu hampir mirip-mirip 30 menit selesai. Dan nasihat kami yang sudah mulai hafal 1 juz atau setengah juz ini dijaga. Dan biar nanti tidak memberatkan untuk hafalan selanjutnya. Sama hafalan kalian banyak. Kalau mau menghafal seluruhnya berapa juz? 30 juz ya? Alhamdulillah ngerti semua. Pernah ada seorang pejabat tanya, ini sudah hafal 30 juz, kurang berapa juz? Nah, ada pejabat nggak ngerti. Quran itu cuma 30. Ada orang bertanya seperti itu. Ketika berkunjung ke pondok tahfidz, tanya berapa juz hafalannya? 30. Kurang berapa? Berarti kan nggak hafal ya. Nggak ngerti bukan nggak hafal. Ya, kalau kalian paham semua insya Allah ya. Quran 30 juz ya? Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Ainul yakin. Nah, nggak hanya yakinnya, pokoknya 100% yakin ya. Ini jadi 30 juz ini, kalau ini kan banyak kan ya. 1 juz itu sudah banyak, maka nanti nasihat kami diantaranya pertahankan hafalan yang ada ini. Karena nanti kalau sudah hilang itu nanti capek kita untuk mengulang kembali. Kalau capek mau masih mending ya. Capek nggak mau, putus asa sudah. Apalagi kita kadang-kadang nggak dibutuhkan. Hafalan untuk apa? Ngimami ya itu aja gitu. Nah, jadi imam terkenal pun kan nggak baca seluruh Quran tuh. Cuma dikit, itu aja yang dilancarkan. Ya nggak bener kan. Jadi kemuliaan ini dijaga. Jadi kalian bisa menghafal itu dijaga. Ini meskipun nggak pentas, nggak apa-apa, dijaga sebaik-baiknya. Bagaimana kalau pentas tambah rajin? Ya wajar, nggak apa-apa. Kalian kalau mau jadi imam kan ditunjuk di sana kan lebih persiapan ya, nggak apa-apa ini. Tapi kalau jangan sampai nanti kalau nggak ditunjuk, nggak pernah baca itu jangan sampai ya. Nggak pentas, nggak pernah baca jangan sampai. Harus terus membaca. Meskipun pentas nggak pentas, ada ujian nggak ada ujian, ada tasmi ada nggak tasmi. Tasmi itu ujian didengar orang banyak teman-temannya itu ya. Didengar satu halakoh ini. Nanti sebagian mereka tasmiknya itu 30 juz didengar seluruh kampung gitu. Diumumkan di masjid ke sebagian gitu. Mau tasmik gitu kita persiapan wajar. Bagus. Tapi jangan sampai nanti kalau nggak ada event-event seperti itu kita
tinggalkan. Ya nanti kalau sudah lancar, insya Allah bukan beban lagi. Insya Allah, tapi kalau kita berusaha, niatnya bagus, itu akan tercapai. Ini, jadi sekali lagi mohon, nanti karena kalian penghafal Quran, dijaga hafalannya dengan cara-cara yang disebutkan tadi, diantaranya ya sering dibaca, sering dimurojaah. Ingat kalau sudah lalai itu memberatkan kita, jangan sampai terjadi. Sehingga nanti ketika tambah hafalan, tambah enak, nggak tambah beban, tambah senang, tambah bahagia. Jangan juga sering meremehkan. Oh ini paling setahun lagi selesai, jangan, tidak usah mikir itu. Pokoknya dihafal, dilancarkan, dihafal, dilancarkan. Kadang-kadang nanti diuji oleh Allah, kita sombong. Oh saya sehari 1 halaman bisa. Berarti setahun kan selesai teorinya kan? Itu secara teori setahun selesai. Itu nanti kalau ngomong gitu bisa-bisa nggak bisa apa ya. Jadi memang kesombongan itu kita hindari. Bisikan setan untuk ujub, oh kamu hafal sebentar, kita hindari. Nah, setelah itu nanti tahapan selanjutnya, setelah paham, hafal, jangan hentikan pada Quran bacaannya saja. Tambahkan pada pemahamannya. Nanti ada belajar bahasa Arab. Sekarang masih ada kan sedikit-sedikit kan ya. Nah, nanti ditingkatkan sehingga benar-benar ketika kita baca kita bisa menghayati meskipun enggak rinci satu kata per kata, tapi pada awalnya secara global kita paham. Ini penting karena kalau enggak paham itu ya kurang nilainya, kurang manfaat. Jadi setelah selesai nasihat kami nanti dikembangkan ilmunya, belajar isinya, maknanya apa. Karena Quran itu yang merubah itu bukan yang merubah para sahabat, yang mengubah orang-orang jadi baik itu bukan bacaannya, tapi isinya, penjelasannya, perenungannya yang disuruh merenungkan ini, merenungkan itu, tadaburnya itu yang merubah jadi semakin baik dan semakin baik. Yahdi lillati ya aqwam. Al-Quran ini menunjukkan kepada yang lebih bagus. Itu bukan kok bacaannya saja, harus dengan maknanya. Maka nanti kalau kita nggak mau paham maknanya ini, ya kurang bagus. Quran diterjang. Wala tubadir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Menyia-nyiakan harta, baik makanan atau yang lainnya. Nah, karena orang-orang yang seperti ini temannya seton. Kalau nggak paham sambil ngerokok, dengarkan. Padahal ngerokok itu mubadir kan, membuang harta kan ya. Satu keluarga perokoknya 2-3, 20.000 sampai 50.000 satu keluarga. Kalau satu kampung ini 5.000 kakak, sudah berapa juta duit bisa dikumpulkan. Mungkin jalan yang jelek ini pemerintah telat bangun. Kalau seluruh masyarakat nggak ngerokok mungkin bagus, karena ngerokok itu jelek, nggak ada manfaatnya. Oh, jalan ini pahalanya besar, nanti di akhirat jalan saya mulus. Jadi orang yang memuluskan jalannya orang-orang di dunia, di akhirat dimuluskan oleh Allah insya Allah. Ini ada. Jadi kita kan mungkin jalan yang jelek ini cepat selesai ya. Tetapi karena dengar Quran yang masih bunyinya Quran, jangan mubadir, jangan menyia-nyiakan harta. Lah kok disia-siakan harta? Masa merokok itu nggak menyia-nyiakan? Menyia-nyiakan nggak termasuk? Jelas menyia-nyiakan. Orang yang akalnya sehat menyia-nyiakan uang duit kok dibakar. Manfaatnya tidak ada. Semu. Omongan kosong. Setan tuh pintar gitu. Nah, atau ayat-ayat yang lainnya. Qulil mu'minin. Nanti yaghuddu min absarihim. Nanti di bawah wa qulil mu'minat yaghududna min absarihinna.
Bapak-bapak tidak boleh lihat ibu-ibu. Jadi cowok nggak boleh melotot pada cewek. Suruh menundukkan pandangan. Yang cewek disuruh menundukkan pandangan, jangan lihat cowok. Karena kalau saling melihat itu nanti lama-lama katanya dari mata turun ke hati gitu ya. Dari mata turun ke hawa nafsu. Ya, intinya bahaya. Tapi kadang-kadang orang ya nggak paham. Baca ayat itu ya ada tontonan dipajangnya laki-laki perempuan ya santai aja. Karena nggak paham. Dan banyak lagi. Jadi pemahaman itu penting. Jadi kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Allahus somad, Allah as-somad, tempat memintanya seluruh makhluk, masalah apapun. Ada yang minta ke tempat keramat Mas Yan. Ya. Ada yang minta tempat keramat dengan sesajen dan sebagainya kan. Padahal jelas dilarang. Jadi intinya setelah kalian nanti bisa Quran ditingkatkan. Dipahami maknanya, cara tercepatnya belajar bahasa Arab. Itu cara tercepat. Kalau sudah paham bahasa Arab nanti tanpa membaca terjemahan itu sudah sedikit bisa. Tinggal 1-2 kali yang repot lihat terjemahan. Lihat tafsir. Nanti ditingkatkan. Jadi jangan sampai hanya sekedar lafadznya tanpa makna. Nah, setelah itu tuntutannya setelah paham diamalkan. Setelah diamalkan tentunya diapakan? Diajarkan, didakwahkan. Nah, dia didakwahkan. Jadi Quran ini kita dakwahkan ke masyarakat. Jadi kalau seluruh masyarakat mau mengamalkannya, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Tidak ada dengan Quran orang tersesat itu. Tidak ada dengan Quran orang itu tersiksa dunia akhirat. Tidak ada. Orang yang melaksanakan Quran dan melaksanakan tentunya petunjuk-petunjuk Rasulullah. Karena melaksanakan petunjuk Rasulullah ini termasuk menjalankan Quran. Ini. Jadi kita harus setelah bagus bacaan dan sebagainya, maknanya kita pahami, kita usahakan kerjakan, kita dakwahkan. Kemudian terakhir, nasihat kami banyak-banyaklah berdoa. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan kebaikan seperti ini, kebaikan yang istimewa sekali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.